Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan para pemohon sidang perkara gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang sistem pemilu. Dengan penolakan ini, pemilu 2024, masyarakat bisa secara langsung memilih paslon yang diinginkan. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan para pemohon pada sidang perkara gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sehingga sistem pemilu proporsional terbuka tetap berlaku. Artinya, pada pemilu 2024, para pemilik suara bisa secara langsung memilih calon legislatif yang diinginkan agar bisa menjabat sebagai anggota dewan. Adapun putusan dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah mempertimbangkan implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan sistem pemilu. Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan, dalam setiap sistem pemilu terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki dan disempurnakan tanpa mengubah sistemnya. Putusan ini juga diwarnai pendapat berbeda atas dissenting opinion dari satu hakim, yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Hakim Arief berpendapat bahwa sistem pemilu proporsional dapat diubah menjadi sistem pemilu proporsional terbuka terbatas. Adapun permohonan uji materi yang diajukan pada 14 November 2022 lalu, MK menerima permohonan dari 5 orang yang keberatan dengan sistem proporsional terbuka dan menginginkan sistem proporsional tertutup. Presiden Joko Widodo menegaskan kunci Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 adalah generasi Indonesia yang mahir dan pandai, serta berani dalam mencari solusi. Untuk mencapai hal itu diperlukan transformasi pembentukan karakter. Presiden Joko Widodo pada acara peluncuran Indonesia Emas 2045 di Jakarta Theater pada Kamis 15 Juni 2023 menegaskan untuk menuju Indonesia Emas 2045 dibutuhkan generasi Indonesia yang smart execution dan smart leadership atau pemimpin yang berani dan pandai dalam mencari solusi serta memiliki nyali besar. Menurut Presiden, untuk mewujudkan mimpi tersebut diperlukannya transformasi, salah satunya dalam hal pembentukan karakter anak bangsa atau para pemimpin di Indonesia serta perencanaan dan diikuti dengan kemampuan eksekusi yang baik. Oleh sebab itu, untuk mencapai Indonesia Emas 2045 sangat dibutuhkan smart execution. Dan dibutuhkan smart leadership. Oleh strong leadership yang berani dan pandai mencari solusi dan yang punya nyali. Sejalan, pada tahun 2030, Indonesia akan mengalami puncak demografi. Sebanyak 68,3 penduduk Indonesia berusia produktif akan menentukan arah bonus demografi tersebut, mampu menjadi peluang atau bahkan menjadi bencana. Oleh karena itu, Presiden menegaskan ada 3 hal pokok yang harus diperhatikan generasi Indonesia yang mampu dijadikan sebagai acuan untuk menghadapi bonus demografi sehingga bisa memberikan kontribusi besar terhadap berbagai sektor di tanah air dan mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Yakni stabilitas bangsa harus terjaga, adanya pembangunan Indonesia yang sentris, dan harus adanya keberlanjutan dan kesinambungan terutama dalam hal pendidikan. Pada kesempatan yang sama, Menteri PPN Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan, di tahun 2045 diharapkan Indonesia mampu menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara dengan negara maju dan negara yang memiliki pengaruh kepemimpinan yang kuat di kancah internasional. Pemerintah melalui Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan akan segera mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar. Bantuan yang diberikan berupa rekonstruksi, pangan dan gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan respon cepat terhadap penyakit menular. Rencananya bantuan akan dikirim ke Myanmar pada tanggal 26 Juni 2023.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi pada konferensi pers yang diadakan di Jakarta mengatakan, pemerintah Indonesia akan segera mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar. Fokus bantuan yang akan diberikan berkaitan dengan proses penanganan bencana dari transisi darurat menuju pemulihan. Bantuan yang akan diberikan yakni dalam bentuk bantuan rekonstruksi, pangan dan gizi, serta kesehatan esensial termasuk air bersih, sanitasi dan respon cepat terhadap penyakit menular. Bantuan akan dikirimkan ke Myanmar pada tanggal 26 Juni 2023 dalam bentuk barang dengan nilai sekitar 7 miliar rupiah. Menurut Menko PMK, posisi Indonesia dalam mengirimkan bantuan sangat strategis mengingat Indonesia juga merupakan anggota ASEAN. Menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo mengenai rencana pemberian bantuan kemanusiaan sesuai dengan permintaan dari pemerintah Myanmar, maka Indonesia akan memberikan bantuan dalam kapasitas sebagai sesama anggota ASEAN, apalagi Indonesia sekarang berada dalam posisi sebagai chief chairman dari keketuaan ASEAN, sehingga posisi Indonesia tentu saja sangat strategis dalam kaitannya dengan pemberian bantuan ini. Pemberian bantuan nanti akan diberikan dalam bentuk barang ya, yang nilainya sekitar 7 miliar. Sebelumnya, wilayah negara bagian Rakhine Myanmar dilanda bencana siklon Mocha pada Minggu 14 Mei 2023 lalu yang berdampak pada 5,4 juta jiwa penduduk setempat, di mana bencana alam tersebut menewaskan lebih dari 400 jiwa dan menarik perhatian internasional termasuk Indonesia. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk mengulas upaya pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam mengatasi masalah KLB campak. Sesaat lagi.